Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Bartolomeus ya. Pak Bartolomeus ini orang Katolik ya. Dia nanya begini, Pak Pendeta, apakah iblis itu bertanduk? Tentu saja kalau namanya Lucifer ya enggak lah. Lucifer itu katanya bahasa Latin untuk iblis katanya. Kalau bahasa Inggrisnya kan evil, devil gitu ya. Katanya sih kalau bahasa Latin Lucifer ya terserah lah ya. Alkitab tidak menyebut namanya Lucifer. Kalau Anda membawa Lucifer itu ke Indonesia maka menjadi tidak klop dengan Alkitab ya. Iblis ya iblis. Iblis itu nama. Makanya iblis selalu ditulis pakai huruf besar. Iblis gitu. Itu juga punya nama lain Beelzebul, punya nama lain Mammon, punya nama lain Bintang Timur. Makanya Mammon M-nya selalu huruf besar. Bintang Timur yang di Yesaya ya, bukan Bintang Timur di Kitab Wahyu. Kalau itu pakai huruf kecil. Bintang Timur di Yesaya 14 ayat 12 itu B-nya besar, T-nya besar. Kemudian Mammon Beelzebul itu juga B-nya pakai huruf besar di dalam Lukas 11 itu ayat 17, 18, 19, 20 itu ya. Jadi iblis itu selalu ditulis pakai I huruf besar. Kemudian iblis, kemudian Mammon, kemudian Beelzebul, kemudian Bintang Timur, kemudian Satan, bukan setan ya. Satan, S-A-T-A-N di dalam Wahyu 20 ayat berapa itu? Ayat awal-awal tuh ya, iblis Satan dimasukkan dalam penjara gitu ya. Atau bisa juga di dalam Wahyu 12 ya, 12 ayat berapa ya? Wahyu 12 ayat 9 ya. Itu juga iblis Satan ya. Iblis Satan, bukan setan tapi Satan. Itu S-nya huruf besar. Pak Bartolomeus, apakah iblis itu bertanduk? Maka kita harus memahami iblis itu ada dua kondisi, yaitu pertama, kondisi waktu dia di surga memberontak. Kedua, pada waktu sudah dilempar ke bumi. Mari kita pelajari ya. Jadi saya ulang, ada kondisi iblis atau kondisi malaikat belum dari iblis waktu itu di surga sebagai malaikat pemberontak, kemudian dilempar ke bumi sebagai iblis itu. Mari kita lihat waktu di surga, malaikat ini sebagai pemberontak gitu. Di dalam Wahyu 12 ayat 3 itu seekor naga merah padam yang besar, perhatikan, berkepala 7 ya, bermahkota 7 tapi tanduknya 10. Ini sama dengan Daniel 7 ayat 7 ya. Kepalanya ada 7, mahkotanya ada 7, bener dong? Bener. Tapi kok tanduknya 10? Jadi ada 3 kepala yang punya tanduk 2. Ya, tanduknya double itu. Yang lain tuh kepala tanduknya 1, kemudian ada 3 kepala yang tanduknya 2. Ya. Terus ayat 4 masih Wahyu 12 ayat 4, ekornya menyeret sepertiga bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ayat 9. Ayat 7 sampai 8 ini naga itu perang, kan pemberontak, yaitu memberontak. Naga besar itu si ular tua. Jadi disebutnya juga si ular tua. Yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan dunia itu dilempar ke bawah, ia dilempar ke bumi bersama dengan malaikatnya. Malaikatnya itu yang bintang-bintang tadi ya, yang disebut bintang-bintang ya. Istilahnya bintang-bintang itu malaikatnya. Terus ada juga yang pernah nanya, apakah bintang itu artinya malaikat? Ya, bintang yang dimaksud di dalam ayat ini adalah malaikat itu. Sedangkan bintang yang sering kita lihat itu kalau secara astronomi yaitu partikel-partikel di atmosfer ya. Ada yang segede rumah, ada yang segede apa begitu ya. Itu ya. Jadi partikel di jagat raya di langit sana banyak sekali ya, partikel-partikel itu. Oke, terus mari kita lihat bahwa si ular tua ya, ini akhirnya diusir.
iblis jatuh. Nah, sekarang mari kita lihat kondisi iblis jatuh. Tadi kan iblis malaikat memberontak di surga. Ketika jatuh, ular ini berjalan dengan perutnya di dalam Kejadian 3 ayat 14, ya. Jadi dulu ular itu tidak berjalan dengan perutnya, ya. Jadi si ular tua di dalam Kejadian 3 ayat 1 yang goda Eva, yaitu Adam Eva, itu tak lain dan tak bukan ular tua. Makanya disebut ular. Adapun ular ialah yang paling cerdik di antara semua binatang, ya. Jadi ular ini ya termasuk ular tua itu, ya, yang disebut ular tua di sini. Ini melambangkan iblis pemberontak itu. Lalu di ayat 4, terkutuklah kamu berjalan dengan perutmu. Artinya tadinya ular itu tidak berjalan dengan perut, ya, tadinya. Maka disebut di dalam ayat itu disebut naga, ya. Sampailah ada muncul mitos naga itu ular tua, ya toh. Cuman kok nggak berkepala 7. Ini dia, mestinya si naga itu berkepala 7. Si naga tua, ular tua, ya, bukan si naga Medan, bukan, ya. Berkepala 7, bertanduk 10 mestinya, tapi naga yang sering kita gambarkan nggak ada berkepala 7, ya. Mestinya ular berkepala 7 terus tidak berjalan dengan perutnya, kemungkinan berjalan dengan kakinya, ya. Ya seperti kadal raksasa begitulah, ya. Tapi belum pernah ada yang menggambarkan ular tua ini, ya, naga ini, ya. Dan harus ada tanduk, ada 3 kepala yang tanduknya 2, ya. Jadi clear, ya Pak Bartolomeus, ular tua itu naga, betul Pak, bertanduk. Nah, sedangkan iblis setelah jatuh ke bumi tidak bertanduk, Pak, dan berjalan dengan perutnya, itu lambang dari ular. Jadi kalau sekarang ada yang melambangkan bahwa iblis itu bertanduk, kira-kira bagaimana? Ya tidak salah sih. Tidak salah sebenarnya, karena iblis ini cikal bakalnya adalah naga si ular tua yang memang bertanduk. Yang sering digambarkan tanduknya 2, padahal hanya ada 3 dari 7 kepala, ya, itu tanduknya 2. Dan anehnya mahkotanya cuma 7, ya. Berarti yang bertanduk 2 juga tetap cuman dapat 1 mahkota ditaruh di kepalanya, ya. Menggambarkan sosok iblis bertanduk, ya sebenarnya tidak salah Pak Bartolomeus, ya toh. Itu hanya untuk penyemangat saja, supaya dasar kamu iblis gitu, ya, pakai tanduk gitu. Kepalanya bertanduk, ya, wajahnya manusia gitu, ya. Manusia iblis maksudnya, ya. Ya, memang ada dasar ayat Alkitabnya, tetapi itu ular sebenarnya, naga, dan tidak berjalan dengan kakinya. Kebanyakan orang berpikir ini tidak berjalan dengan perutnya, ini dipikir berjalan dengan kakinya. Lalu kemungkinan juga bisa terbang juga ular ini, atau naga itu. Makanya ada mitos naga terbang, gitu. Karena ya dari sini juga, dari ayat Alkitab juga, naga itu ular punya kaki tapi bisa terbang gitu loh, ya. Terus dia kan bisa keluar api, ya toh. Kalau di Alkitab sih keluar air, gitu. Keluar air mau musuhin anaknya Maria gitu. Jadi di ayat 15 Kejadian 3 ayat 15 ada permusuhan antara keturunan wanita ini dengan keturunan ular. Itu memang di dalam nubuatan, ada di dalam Wahyu pasal 12 juga, ya. Itu yang di situ, ya, permusuhan antara itu si naga itu pengen menelan anaknya Maria itu loh, ya. Itu, ya, ini namanya kitab nubuatan, ya. Pak Bartolomeus sudah jelas, Pak, ya. Ya memang iblis itu memang tadinya bertanduk, Pak, ya, tapi bentuknya ular. Nah, sekarang kalau sering digambarkan gereja setan misalnya menyembah patung, gitu. Patungnya biasanya satir, Pak. Biasanya patungnya kambing, gitu. Itu disebut satir. Wajahnya wajah kambing, punya tanduk, kemudian tangannya tangan manusia,
kakinya kaki manusia, tapi wajahnya wajah kambing. Itu disebut satir. Terus di situ sering banyak dilambangkan dengan Kristen pemuja setan, itu penyembah iblis katanya. Soalnya ada salib juga, ada salib tapi dibalik, salib terbalik gitu. Itu ada yang seperti itu, Kristen pemuja setan ada yang seperti itu, disebutnya satir gitu. Berhala satir itu ada di Alkitab juga, berhala satir. Ini jin, disebutnya jin ya. Makanya jin itu sebenarnya binatang bandot, kambing bandot, atau jin itu kambing bandot. Ya esesil atau apa itu, esesil itu. Terus patungnya itu disebut satir, itu patung jin gitu. Patung bandot itu ya. Tangan manusia, kakinya kaki manusia, sementara kepala dan badannya kambing. Terus dipadukan dengan simbol-simbol kekristenan yang dibalik, salibnya dibalik. Itu sering disebut gereja setan. Ada nggak itu Pak? Ada, sekarang ini ada. Penyembah setan itu ada. Kalau itu terang-terangan, gereja setan itu. Kalau Anda klik di internet, gereja setan muncul. Ya, jadi Pak clear ya, Bartolomeus. Jadi clear bahwa iblis adalah malaikat pemberontak yang diusir ke bumi ya. Nah, iblis ini mempengaruhi orang Kristen juga ya, sehingga kerjaan iblis ini sampai hari ini menyesatkan. Memang tugasnya menyesatkan, Pak ya. Ya termasuk di dalamnya ya Alkitab menulis, sekali lagi Alkitab menulis Kristen kambing adalah iblis, kerjaannya iblis. Kristen kambing ini menolak Yesus Allah ya toh. Maka disebut terkutuk ya di dalam Matius 25 ayat 41, Tritunggal ya toh, itu kan kerjaannya iblis ya toh, menafsir ayat Alkitab yang tidak ada di Alkitab. Akhirnya Anda menyembah Tritunggal ya toh, menolak nyembah Yesus Allah ya. Ini kerjanya iblis kayak ini, memang penyesatan Pak ya toh. Penyesatan terus menjadi umat terkutuk ya toh. Akhirnya dikelompokkan satu grup dengan iblis. Itu buktinya di dalam Matius 25 ayat 41, enyahlah kamu orang-orang terkutuk, sana kamu masuk dalam lautan api bersama iblis dan malaikatnya. Itu persis ini di dalam Wahyu 12 ayat 9 kan diusir ya toh, iblis dan malaikatnya itu. Ya nanti orang Kristen yang ngakunya Kristen kambing, sebab kambing ini juga manggil Yesus Tuhan. Cuman dia menolak Allah, menolak Yesus Allah. Allahnya tetap Bapa, karena tidak paham ya toh. Itu disebut Kristen kambing ya. Ini nanti satu grup dengan iblis. Betul ya, Pak Bartolomeus ya. Jadi yang masih nyembah Bapa hari ini ya satu grup nanti sama iblis. Terus harus sembah siapa? Sembah Yesus. Doanya harus doa pada Yesus, jangan doa Bapa kami. Terus baptisan dalam nama Yesus, jangan baptisan Bapa dan Roh Kudus. Anda nanti satu grup sama iblis. Iblis memang bikin penyesatan, ya toh. Anda tidak akan paham yang namanya konteks waktu, ya toh. Bahwa ayat Alkitab itu ada konteks waktu, ya toh. Ya rasul-rasul paham, Anda kan nggak paham. Ya, rasul-rasul setelah Yesus naik surga nggak ada yang baptisan Bapa dan Roh Kudus. Itu karena kerjaannya iblis, sehingga pikiranmu itu dibutakan, mampet. Saya memakai istilah mampet gitu. Mampet, ngotot, ngeyel, tegar tengkuk, tidak mau tobat, masih nyembah Bapa, masih baptisan Bapa dan Roh Kudus, masih doa Bapa kami. Maka kamu satu grup sama iblis. Beneran ini, orang Jawa tenan iki, orang ngapusi tenan iki ya, Pak Bartolomeus. Jadi kalau Anda menggambarkan iblis itu sosok yang bertanduk, tak kasih tahu, yang bertanduk itu ya yang menyebarkan Injil lain, yang hari gini masih ngajarin nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa. Itu Pak, itu iblis bertanduk itu sesungguhnya penyesat luar biasa. Ya, neraka jurusannya Pak, nanti bersama iblis dan malaikat. Itu ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Ya, tobat Pak Bartolomeus dan Bapak Saudara yang hari ini masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa dan Roh Kudus, itu sudah lewat. Ya kalau di Jawa Timur wis ketinggalan kereta iku rek. Sekarang yang disembah itu Yesus.
doa langsung pada Yesus, baptisan dalam nama Yesus. Nah, baru kamu boleh mendapat jaminan keselamatan oleh Yesus. Juru selamat itu harus Allah. Juru selamat kok putra Allah ya nggak ada. Juru selamat anak Allah, putra Allah nggak ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Telah bersama saya Pendeta Dita BPS. Haleluya, amin.